Jadi gua hampir aja milih Pak Anies. Pulang. Apa lepas aja. Kita di sini COVID kan ya. Emang kapan? Enggak, kapan lu diem? Ya temenan deh. Cina dari mananya lu? Apa? Iya, teman-teman, gua hampir saja memilih atau memutuskan untuk memilih Pak Anies di Pilpres di bulan depan. Padahal sebelum-sebelumnya, bahkan semenjak 2017, gue sudah memutuskan untuk tidak akan pernah memilih beliau di pemilihan apapun. Bahkan pemilihan RT pun kalau dia ikut, gue gak akan milih. Kenapa? Karena gue tidak mungkin satu kompleks sama beliau. Ya, gue hampir aja mutusin untuk milih beliau karena memang ya kekuatan sosmed tuh memang berpengaruh ternyata loh. Kayak narasi-narasi atau dari Twitter, Instagram, YouTube gitu, program-programnya Pak Anies yang didengungkan oleh para pendukungnya di sosmed itu memang lama-lama kalau kita baca atau kita ikutin, lama-lama kita terpengaruh tahu. Atau nonton-nonton cuplikan beliau di acara Desak Anies, bagaimana beliau menjawab setiap pertanyaan dari para peserta, yang lama-lama berpikir, anjir ini kayaknya oke juga ya. Kayaknya bagus juga ya ini ya. Programnya keren juga ya. Kayaknya paslon lain gak ada yang sepinter beliau gitu. Nonton debat itu ternyata memang mempengaruhi secara tidak langsung. Secara alam bawah sadar bikin mikir kayak kayaknya milih dia aja dah gitu. Walaupun sebelumnya tidak memutuskan untuk memilih beliau gitu. Dan gue hampir terpengaruh, hampir terbawa suasana, hampir termakan kata-kata bagusnya beliau. Walaupun gue masih berpegang teguh bahwa sebaiknya beliau lebih baik jadi dosen bahasa dibanding jadi pejabat. Ya oke, lu kalau pendukungnya lu bilang, ya kan seorang pemimpin memang harus bisa mendeliver apa yang ada di kepalanya dengan cara kata-kata. Ya memang. Tapi kalau kemampuannya hanya sebatas kata-kata, ya buat apa gitu. Ya memang bukan beliau langsung yang ngerjain, ada pembantu-pembantunya yang bantu. Tapi kan tetap kepalanya yang jadi acuan. Dan gue hampir memutuskan untuk ya udah dah gue menyingkirkan ego atau apa ya, ya ego gue atau janji gue untuk tidak memilih beliau lagi. Karena memang ya lawannya pun memang tidak ada yang lebih baik dari beliau gitu. Secara program atau secara berdiskusi atau debat tuh memang beliau tuh mantep lah gitu. Dan akhirnya kenapa gue tidak jadi lagi untuk memilih beliau adalah karena sosmed juga. Jadi gue melihat potongan video petinggi salah satu ormas yang sudah dibubarkan secara hukum. Gue tidak mau nyebut nama ormasnya lah. Kalian pasti tahu lah. Ya inisialnya FPI gitu. Melihat video petinggi FPI ada di barisan Pak Anies itu kembali diingatkan apa yang terjadi di 2017.
yang membuat gua berpikir bahwa sebegitunya ada orang yang apa ya istilahnya menggunakan yang sesuatu yang tidak seharusnya lu gunakan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Ya, mungkin bisa jadi salah gue. Mungkin karena memang ya sesuai apa yang selalu diomongin Pak Anies bahwa dia ingin merangkul semua, bahkan di visi misinya itu adil dan makmur untuk semua orang. Ya memang, tapi kayaknya susah banget ya gue ya menerima kenyataan atau untuk legowo atau untuk melupakan kejadian 2017 itu sangat sulit teman-teman. Jadi hmm, nggak tahu ya, semoga gue salah aja gitu. Semoga Pak Anies juga ya tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan untuk bisa menang. Tapi gimana cara berpikir positifnya ketika barisan yang sama pada saat 2017 itu sekarang ada lagi di gerbongnya Pak Anies? Gimana cara berpikir positifnya? Kalau lu tidak merasakan ya mungkin lu fine-fine aja gitu. Gue juga kalau tidak ada kejadian 2017 udah pasti gue all in, gue 01. Pasti. Gue pastikan gitu. Ya bahkan di 2014 kan Pak Anies kan jadi jubirnya Pak Jokowi. Itu gue seneng banget sama beliau gitu karena bahasanya atau cara ngomongnya tuh enak gitu. Diksi atau pemilihan katanya tuh bagus. Tapi semenjak beliau maju pilgub dan ada begitu banyak kontroversi, ya hilang semua. Karena ya apalah artinya skill kalau attitude-nya kosong. Ya itu adalah alasan kenapa gue tidak jadi memilih beliau. Dan sepertinya gue makin bingung gue mau milih siapa. Coba lu kasih tahu gue alasan kenapa gue harus dukung Pak Anies di Pilpres. Silahkan di komen ya guys ya. Terima kasih.